Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh tiba di saat ini di hari yang bersuka cita, yaitu Paskah. Saat ini saya akan berbagi refleksi Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau membacakan Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian ayat Alkitab yang saya baca. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paskah kali ini, siapa yang membayangkan kita boleh ada dan kita boleh merayakan? 2 tahun yang lalu, kita tidak pernah bisa membayangkan situasi seperti ini. 2 tahun yang lalu, kita berada dalam kecekaman, kita takut, kita dibelenggu dengan pandemi. Tidak ada yang bisa menduga, menganalisa, berhitung. Tapi itulah yang kita boleh dapatkan hari ini. Sama seperti murid-murid perempuan, ketika mereka mempersiapkan untuk pergi ke kubur Yesus, yang ada di pikiran mereka, siapa yang menggulingkan batu itu? Siapa yang menggulingkan pandemi ini? Manusia berupaya. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka akan sia-sia. Tetapi sebaliknya, apapun usaha manusia, kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan gulingkan batu itu. Paskah kali ini menjadi bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Murid-murid perempuan pergi ke kubur dan mereka melihat batu yang besar itu sudah terguling. Dan mereka bertanya-tanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai sebuah catatan sederhana, kadang kita suka bertanya begini, kalau sudah melewati satu kondisi yang susah, lalu kita kadang-kadang bertanya, siapa ya begitu? Padahal semestinya ketika kita berbicara diri kita sebagai orang beriman, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada satu peristiwa sekalipun di dunia ini yang di luar kendali Allah. Harusnya pertanyaan itu ditanyakan bukan kepada siapa, tapi kepada Tuhan. Murid-murid perempuan bertanya tentang batu yang digulingkan. Lalu kemudian mereka masuk ke kubur dan mereka mencari. Siapa yang dicari, Bapak Ibu kasih? Yang dicari adalah jenazah, mayat, tubuh yang sudah terbaring kaku, yang tidak bernyawa. Bapak Ibu kasih, di hari Paskah ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan. Kadang-kadang iman Kristen kita, iman percaya kita sama seperti perempuan itu. Kita pergi beribadah, kita pergi ke gereja, kita pergi berjumpa dengan Tuhan, tapi kita tidak melihat Tuhan yang hidup. Kita seringkali melihat ibadah dan semua yang kita lakukan hanya kepada satu benda, satu tempat, tapi tidak melihat satu pribadi yang hidup, yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, murid-murid perempuan tidak berjumpa dengan jenazah itu. Kenapa? Karena yang mati itu bukan manusia biasa. Yang mati itu adalah manusia yang adalah Allah itu sendiri. Yang mati itu adalah Allah yang menang, Allah yang menjanjikan keselamatan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Perempuan-perempuan yang mau merempahi tubuh Yesus, mengenang dengan segala kesedihan mereka, mereka dijumpakan dengan kedahsyatan kasih dan kuasa Allah. Janji itu digenapi oleh Tuhan. Janji keselamatan itu dianugerahkan kepada semua orang. Kubur kosong menjadi bukti dan sekaligus menjadi saksi akan penggenapan karya Tuhan. Bapak Ibu kasih, dalam Markus ini kita bisa mendapatkan bahwa perempuan-perempuan itu bukan hanya melihat 2
adegan, dua situasi, batu yang terguling, tubuh yang tidak ada, tapi mereka juga dijumpai oleh malaikat Tuhan. Di sana dikatakan bahwa mereka diminta untuk memberitakan ini kepada Petrus dan kawan-kawan. Mungkin terlintas di pikiran kita, di mana Petrus dan kawan-kawan? Di mana Petrus dan kawan-kawan? Mohon maaf Bapak Ibu yang kasih, kalau kita mau berhitung begitu ya, di dalam ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, maaf sekali lagi, tidak ada masalah gender sebenarnya. Tapi yang mau saya katakan sebagai seorang pendeta, lebih banyak perempuan yang beribadah. Laki-lakinya kemana? Mungkin sibuk, sama seperti Petrus, tidak tahu kesibukannya, tapi yang pasti saat itu adalah saat yang kritis. Siapa yang mengaku pengikut Yesus itu menjadi bermasalah. Mungkin Petrus dan kawan-kawan masih terus terbelenggu dengan ketakutan. Tapi malaikat katakan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, beritakan ini bahwa Yesus itu bangkit. Yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu kasih, bahwa ketika kita merayakan Paskah, kita bukan hanya mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kita bukan hanya bersyukur untuk hari ini, tapi kita juga diminta untuk terus berkarya, untuk terus menyatakan berita tentang Tuhan yang hidup. Lewat apa? Bapak Ibu kasih, perempuan-perempuan itu membawa rempah-rempah. Mereka tidak bawa mimbar, mereka tidak bawa gulungan-gulungan kitab, mereka bawa rempah-rempah. Mereka bawa diri mereka kepada Petrus untuk memberitakan. Artinya apa? Ketika kita merayakan Paskah, Bapak Ibu kasih, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan dari Allah yang hidup. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saat ini ketika Bapak Ibu menyaksikan refleksi ini, Bapak Ibu bisa melihat ruangan yang ada di belakang saya. Tempat kami mengambil proses ini adalah di GPIB Immanuel Jakarta. Gereja ini adalah salah satu gereja tertua di Indonesia. Tahun ini genap 183 tahun. Dan persis di belakang saya itu adalah organ pipa yang juga tertua di Asia. Usianya 180 tahun. Apa yang mau saya katakan? Yang saya mau katakan, gedung gereja yang megah ini akan berhenti menjadi gedung yang megah dan dingin kalau orang yang datang hanya sekedar datang. Kalau orang yang datang hanya sekedar beribadah, setelah itu selesai. Tapi gedung yang megah ini akan bertambah kemegahannya ketika orang yang datang adalah orang yang hidup, orang yang tidak hanya membawa rempah-rempah, tapi orang yang mau memberitakan tentang karya Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di awal refleksi ini tadi saya membuka masker. Apa tandanya? Tandanya kita sebagai orang-orang yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Pandemi kita syukuri segera berakhir, tapi ketika itu berakhir maka kita jangan terjebak dengan euforia lalu kemudian melupakan segala yang baik, kerja keras kita yang sudah kita lakukan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu ketika kita merayakan Paskah, beritakan tentang Tuhan yang hidup dan beritakan tentang kehidupan, bukan kematian. Dengan kita tetap menggunakan protokol kesehatan, maka kita menjaga kehidupan bukan hanya saya, tapi juga sesama yang ada di sekitar kita. Orang bilang begini, Pak Pendeta kok takut dengan kematian? Bapak Ibu, saya mau katakan, dengan berita Paskah, kematian tidak menjadi persoalan buat kita yang percaya. Kematian sudah dibereskan oleh Tuhan. Kematian adalah pintu masuk untuk kita menerima janji hidup kekal. Tapi orang yang menerima janji hidup kekal bukan orang yang menebarkan kematian, tapi orang yang menjaga kehidupan. Karena itu, ketika kita merayakan Paskah, jangan lupa bawa kehidupan itu, nyatakan kehidupan itu, maknai kehidupan itu. Dengan apa? Dengan segala karya-karya yang terbaik. Kita percaya Indonesia Tuhan berkati. Kita percaya kita semua diberkati. Kenapa? Karena kita semua boleh menjadi orang-orang yang dibangkitkan oleh Kristus, menerima janji hidup kekal, dan mau berkarya yang terbaik dengan kapasitas apapun kita. Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of Spirit lost, the Father turns His grace away. Sin upon His shoulder.
was my sin, until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know it is finished. How pure, how strong, how deep the Father's love for us. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should